Hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku Eka Suci Ramadhani Putri dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Geofisika. Aku di sini akan menjelaskan nih perbedaan endapan pasir sungai dan pasir pantai. Oke, kita masuk ke latar belakangnya dulu nih teman-teman. Latar belakang endapan pasir sungai ini terbentuk melalui proses alami erosi dan sedimentasi. Saat sungai mengalir, sungai membawa sedimen termasuk pasir, lumpur, dan tanah liat ke hilir. Ketika sungai melambat, partikel-partikel yang lebih berat seperti kerikil dan pasir akan diendapkan terlebih dahulu nih teman-teman. Sedangkan partikel-partikel yang lebih ringan seperti lumpur dan tanah liat akan mengendap jika airnya hampir tenang. Oke, kita masuk ke bukti ilmiah dan penelitian terhadap endapan pasir sungai, teman-teman. Nah, ini tuh ada satu, keberlanjutan penambangan pasir sungai bergantung pada variabilitas beban sedimen alami sungai. Jika volume ekstraksi berada dalam kisaran ini, sungai dapat mempertahankan nih ekstraksi tanpa dampak ekologis yang signifikan. Lalu yang kedua ada memanfaatkan produk sampingan dalam pembuatan beton dapat memberikan solusi berkelanjutan terhadap penambangan pasir sungai yang berlebihan juga. Ia merupakan salah satu sumber daya yang paling banyak dieksploitasi di dunia, teman-teman. Lanjut ini yang ketiga, sifat transisi kerikil pasir yang tiba-tiba pada sedimen dasar sungai dipengaruhi oleh perubahan transport sedimen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor nih seperti jumlah pasir yang disuplai dan hambatan fisik dan vegetatif pada transportasi pasir. Oke, yang keempat, ini ada kualitas pasir dan kerikil dapat bervariasi nih tergantung apakah itu berasal dari endapan aluvial atau dari batuan atau bahkan bongkahan batu yang hancur. Lanjut yang terakhir ini ada katastrofisme adalah penjelasan yang masuk akal nih mengenai pelestarian endapan sungai karena kecil kemungkinan terjadinya peristiwa apapun yang terpelihara. Oke, kita masuk ke karakteristik unik pasir sungai, teman-teman. Pertama, itu ada distribusi ukuran partikel sungai, memiliki kepadatan dan ukuran butiran yang relatif tinggi, dan distribusi ukuran partikelnya merupakan sifat fisik penting yang perlu dipertimbangkan untuk penggunaannya dalam beton. Lanjut ada kedua, kadar air. Kadar air pasir ini sungai dapat mempengaruhi nih sifat-sifatnya seperti berat jenis dan modulus kehalusan. Lanjut yang ketiga ada bentuk dan tekstur. Pasir sungai ini mempunyai tekstur yang kasar dan ditandainya dengan butiran yang tajam, kuat, dan bersudut. Dan lanjut ada yang keempat, kepadatan. Kepadatan ini pasir sungai ini tergolong tinggi nih dibandingkan dengan pasir jenis lainnya. Lanjut yang kelima ada ketersediaan. Pasir sungai ini merupakan bahan granular alami yang mudah didapat di pasaran, teman-teman. Lalu lanjut ada kelambanan pasir sungai ini. Pasir sungai ini harus benar-benar lembab dan tidak mempunyai aktivitas kimia apapun. Oke. Kita masuk ke latar belakang endapan pasir pantai, teman-teman. Lanjut di sini ada endapan pasir pantai ini terbentuk dari erosi nih dan pelapukan batuan beku yang sudah ada sebelumnya seperti granit, pegmatit, dan basalt. Nah, ukuran dan posisi endapan mineral ini berat pada pasir pantai merupakan fungsi dan energi gelombang yang mencapai pantai, ukuran butiran, rata-rata sedimen pantai, dan ketinggian arus laut juga. Ini endapan pasir pantai ini alami penting untuk rekreasi penduduk dan wisatawan dan berfungsi sebagai penghalang terhadap gelombang badai. Oke, kita lanjut ke kemungkinan hasil penelusuran kemungkinan hipotesis mengenai endapan pasir pantai. Di sini ada satu, pasir pantai terbentuk dari pengkikisan batuan dan mineral di dataran tinggi yang terbawa hilir ke sungai dan terendam di garis pantai. Lanjut ada yang kedua, ikan seperti nila ini berkontribusi dalam pembentukan pasir pantai dengan mengunyah karang dan membuang pecahan kasarnya ke laut yang kemudian terbawa arus laut ke garis pantai. Oke, lanjut yang ketiga ini ada kandungan mineral pasir ini bisa berbeda tergantung lokasi dan sejarah geologinya. Misalnya pasir pantai Pacitan, Jawa Timur yang mengandung mineral seperti kuarsa, feldspar. Nah, lanjut kita ke kelima ini ada terbentuknya pantai berpasir dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti energi gelombang, suplai sedimen, dan morfologi pantai, teman-teman. Pantai berpasir dapat terbentuk di daerah yang energi gelombangnya sedang dan persediaan sedimennya tinggi. Lanjut di sini aku ada sedikit rangkuman. Kita masuk ke slide berikutnya. Ini ada karakteristik unik pasir pantai, teman-teman. Itu ada 3, komposisi, ukuran butiran, sama tekstur. Nah, komposisi pasir pantai ini terdiri dari bahan berbeda yang bervariasi tergantung lokasi nih.
yang dalam berbagai warna, termasuk ada hitam, putih, hijau, dan bahkan merah muda. Lanjut ada kedua, ukuran butiran. Ukuran butiran pasir dapat bervariasi juga teman-teman, tergantung lokasinya juga dan faktor lingkungannya seperti energi gelombang dan suplai sedimen pastinya. Lanjut, tekstur pantai ini memiliki tekstur yang unik, dapat mempengaruhi kesesuaiannya untuk berbagai kegunaan seperti dalam konstruksi dan pertamanan. Komposisi, ukuran butiran, tekstur, asal bahan, pembentukan, dan bentuk lahan pasir pantai merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan saat menggunakan pasir pantai, teman-teman. Kita next slide. Ini ada pertanyaan. Oke, perubahan yang terjadi nih ketika pasir bermigrasi secara bertahap dari daerah sumber di dataran tinggi ke tempat pasir terakumulasi. Menurut aku, yang udah aku search dan aku udah baca-baca dari website di bawah ini pasirnya terus akan berpindah dari dataran ke lautan, dan aliran sungai serta tebing dan erosi lereng bukit membawa pasir ke pantai. Butiran pasir ini bergerak ke arah selatan menyusuri pantai, sedangkan partikel sedimen yang lebih halus terbawa dan diendapkan lebih jauh ke laut dulu, teman-teman. Gelombang yang datang dari utara dan akan bermigrasi sepanjang bagian garis pantai ini, dan kemudian ketika mencapai tanjung, gelombang tersebut akan membentuk spiral. Nah, pergerakan ini tersebut dapat mengukur garis pantai, teman-teman. Oke. Lanjut, di sini ada saran eksperimen untuk menguji hipotesis pasir sungai dan pasir pantai yang akan mendukung teori teman-teman tentang karakter dan asal pasir dalam lingkungan yang berbeda. Ini ada 6. Aku masukin komposisi mineral jika teman-teman ingin mengidentifikasi komposisi mineral pasir pantai dan pasir sungai. Lanjut, yang kedua ada distribusi ukuran butir juga, menganalisis distribusi untuk membandingkan distribusi ukuran kedua jenis pasir tersebut juga. Lalu ada ketiga, kekuatan dan daya tahan. Ini juga menggunakan senyawa ini untuk mengetahui sifat-sifatnya, teman-teman. Lanjut ada keempat, permeabilitas air. Ini juga bisa menggunakan sampel pasir yang untuk membandingkan kesesuaiannya juga. Dan ada kelima dan 6. Mungkin teman-teman bisa lebih detail banget juga, bisa lihat dari situs website ini, sumbernya aku ngambil dari sini, teman-teman. Itu aja dari aku cukupin presentasi kali ini. Mohon maaf jika kecepatan atau ada salah kata. Sekian, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.